Kisah Abraham dimulai di Mesopotamia kuno, tanah yang terletak di antara sungai Tigris dan Efrat. Daerah subur ini yang sering disebut tempat lahir peradaban adalah rumah bagi kota-kota yang ramai dan masyarakat yang inovatif. Di kota Ur, di tengah kehidupan Mesopotamia yang semarak, Abraham lahir. Ur, pusat kota yang penting pada masa itu, memiliki keajaiban arsitektur seperti zigurat besar yang didedikasikan untuk dewa bulan Nana. Keluarga Abraham, seperti banyak keluarga lainnya, kemungkinan menyembah banyak dewa, sebuah praktik umum di Mesopotamia kuno. Meskipun politeisme merajalela, kerinduan akan hubungan ilahi yang lebih dalam dan tunggal muncul dalam diri Abraham. Dia merasakan ketidaksesuaian dengan praktik keagamaan yang berlaku pada masanya. Pergolakan batin ini, kerinduan akan Tuhan yang tunggal dan maha kuasa, akan membentuk jalan hidupnya. Kerinduan inilah yang akan menuntunnya untuk melepaskan diri dari hal-hal yang biasa dan memulai perjalanan iman, sebuah perjalanan yang akan selamanya mengubah jalannya sejarah. Kehidupan Abraham berubah drastis ketika dia menerima panggilan ilahi. Panggilan untuk meninggalkan tanah airnya dan pergi ke tempat yang tidak diketahui. Tuhan memerintahkannya untuk pergi ke negeri yang belum pernah dilihatnya. Negeri yang akhirnya akan disebutnya rumah, Kanaan. Panggilan ini bukan hanya perpindahan geografis. Itu adalah panggilan spiritual. Isyarat menuju hubungan yang lebih dalam dan lebih pribadi dengan Tuhan. Meninggalkan kenyamanan tempat kelahirannya, tradisi keluarganya dan dewa-dewa leluhurnya, Abraham memulai perjalanan yang sulit ke barat. Istrinya Sarah, keponakannya Lot, dan sekelompok kecil pengikut menemaninya. Mereka membawa harta benda mereka, harapan mereka, dan iman mereka yang berkembang kepada Tuhan yang telah memanggil mereka. Perjalanan ini penuh dengan tantangan, ketidakpastian, dan kebutuhan terus-menerus untuk percaya pada janji Tuhan yang ada di depan. Perjalanan ke Kanaan menguji iman Abraham dengan cara yang luar biasa. Dia menghadapi gurun yang panas terik, melewati jalur pegunungan yang berbahaya, dan menghadapi ancaman perampok dan binatang buas. Namun, melalui semua itu, iman Abraham pada janji Tuhan tidak pernah goyah. Dia berpegang teguh pada janji Tuhan, janji tentang tanah baru, bangsa besar yang akan lahir darinya, dan berkat yang akan diberikan kepada semua keluarga di bumi. Imannya yang tak tergoyahkan, yang diuji berkali-kali menjadi bukti keyakinannya yang mendalam kepada Tuhan yang telah manggilnya. Dia menjadi suara harapan bagi para pengikutnya, menunjukkan bahwa bahkan dalam menghadapi kesulitan, iman dapat memberikan kekuatan untuk bertahan. Setelah sampai di Kanaan, Tuhan membuat perjanjian dengan Abraham, sebuah perjanjian suci yang akan selamanya mengikat takdir keturunan Abraham. Perjanjian ini bukanlah kewajiban kontraktual, tetapi janji suci yang dimeteraikan dengan cinta tanpa syarat dan kesetiaan yang tak tergoyahkan. Tuhan menjanjikan Abraham tanah yang subur, tanah di mana keturunannya akan berkembang dan makmur. Lebih penting lagi, Tuhan berjanji bahwa keturunan Abraham akan menjadi bangsa yang besar dan kuat, umat yang dipilih untuk membawa pengharapan dan kebenaran Tuhan. Janji ini, yang terukir dalam sejarah iman, akan menjadi dasar Yudaisme, Kristen, dan Islam, selamanya menghubungkan ketiga agama monoteistik ini dengan warisan Abraham. Bagian 5, sebuah bangsa yang muncul dari keturunan Abraham. Perjanjian dengan Abraham melampaui berkat materi. Itu berbicara tentang warisan yang akan berdampak pada lanskap spiritual dunia. Tuhan berjanji bahwa melalui keturunan Abraham, semua bangsa di bumi akan diberkati. Janji ini melampaui batas geografis dan perbedaan etnis. Itu berbicara tentang berkat universal yang akan mencakup seluruh umat manusia. Abraham, meskipun awalnya tidak memiliki anak, berpegang teguh pada janji ini. Imannya pada kemampuan Tuhan untuk memenuhi janji yang tampaknya mustahil ini tidak pernah goyah. Keyakinan yang tak tergoyahkan ini, bahkan dalam menghadapi keterbatasan manusia, menjadi ciri khas iman Abraham, iman yang akan diwariskan turun-temurun. Bagian 6, Ishak dan Yakub meneruskan garis keturunan para leluhur. Penggenapan janji Tuhan datang melalui kelahiran Ishak, putra Abraham dengan Sarah. Kelahiran Ishak, peristiwa ajaib yang menentang segala rintangan, memperkuat perjanjian dan memastikan kelanjutan keturunan Abraham. Ishak yang dibesarkan di bawah bimbingan ayahnya yang saleh, mewarisi iman Abraham yang tak tergoyahkan dan menjadi seorang leluhur.
Ishak pada gilirannya menjadi ayah Yakub, yang kemudian berganti nama menjadi Israel. Ke-12 putra Yakub akan menjadi nenek moyang ke-12 suku Israel, yang semakin memperkuat warisan Abraham dan penggenapan janji Tuhan tentang sebuah bangsa yang besar. Melalui Ishak dan Yakub, garis keturunan para leluhur berlanjut, membawa perjanjian dan warisan spiritual Abraham yang mendalam. Bagian 7, warisan abadi Abraham dalam agama monoteistik. Kisah Abraham melampaui batas waktu dan budaya, memiliki makna yang mendalam bagi miliaran orang di seluruh dunia. Dia dihormati sebagai bapa iman dalam Yudaisme, Kristen, dan Islam, 3 agama monoteistik paling berpengaruh di dunia. Imannya yang tak tergoyahkan, ketaataannya pada panggilan Tuhan, dan perannya yang penting dalam pembentukan perjanjian terus menginspirasi dan membimbing orang-orang beriman saat ini. Dalam Yudaisme, Abraham dihormati sebagai leluhur pertama, orang yang mengakui satu Tuhan yang benar dan memasuki hubungan perjanjian dengannya. Tradisi Yahudi menekankan kesediaan Abraham untuk menantang penyembahan berhala pada masanya dan komitmennya yang tak tergoyahkan terhadap hukum Tuhan. Bagian 8, universalitas kisah Abraham. Kekristenan menganut Abraham sebagai teladan iman, mengakui kepercayaannya pada janji-janji Tuhan. Kesediaannya untuk mengorbankan putranya Ishak dipandang sebagai pertanda pengorbanan Tuhan Yesus Kristus untuk keselamatan umat manusia. Kisah Abraham menggarisbawahi kepercayaan Kristen pada Tuhan yang memanggil umatnya untuk hidup dalam iman, ketaatan, dan pengorbanan. Islam menghormati Abraham sebagai nabi dan utusan Tuhan, mengakui perannya dalam menjunjung tinggi kepercayaan pada satu Tuhan. Umat Muslim percaya bahwa Abraham bersama putranya Ismail membangun Ka'bah, tempat suci paling suci dalam Islam, yang terletak di Mekah. Kisah Abraham dalam Islam menekankan pentingnya tunduk pada kehendak Tuhan dan universalitas pesannya. Bagian 9, warisan yang produktif. Jejak Abraham dalam sejarah. Warisan Abraham melampaui masa hidupnya sendiri. Dia dikenang sebagai orang yang beriman besar, seorang leluhur yang menaati panggilan Tuhan, dan tokoh penting dalam perkembangan monoteisme. Kisahnya terus beresonansi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang, menawarkan pelajaran abadi tentang iman, keberanian, dan pentingnya mencari hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan. Perjalanan iman Abraham yang penuh dengan tantangan dan ketidakpastian menjadi bukti kekuatan transformatif dari keyakinan. Kisahnya mengingatkan kita bahwa iman membutuhkan keberanian, bahwa ketaatan pada panggilan yang lebih tinggi dapat menghasilkan berkat yang tak terduga, dan bahwa dampak dari satu kehidupan yang dijalani dalam pengabdian kepada Tuhan dapat bergema sepanjang sejarah, membentuk lanskap spiritual dunia untuk generasi yang akan datang.